Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di sekolah yang senantiasa membimbing anak-anaknya, yang Bapak cintai anak-anakku sekalian, siswa SD sekecamatan Harjamukti khususnya, umumnya seluruh Indonesia. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bapak dalam channel ini, channel YouTube KKG PAI Kecamatan Harjamukti, yang mana channel ini diperuntukkan untuk kalian semua untuk mengatasi pendidikan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kalian senang menyaksikan video ini dan mudah-mudahan bisa mengambil ilmunya supaya kalian menambah pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, hari ini Bapak akan membawakan tema tentang sholat tarawih. Tahukah sholat tarawih gimana? Tentu tahu, bukan? Karena kita senantiasa setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita melaksanakan puasanya, melaksanakan juga tarawih di malam harinya. Lantas apa sih pengertian tarawih itu, Pak Ceng? Nah, ternyata kita suka bingung. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kurang peduli akan diri kita sendiri atau lingkungan. Nah, pasti kalian kan bingung kan apa tarawih itu? Nah, sholat tarawih itu menurut bahasa adalah sholat istirahat, sholat santai, sholat tenang. Apa sih tenang itu? Nah, kita kan sudah seharian puasa, kemudian berbuka, kemudian sholat maghrib, kemudian tenang dulu, istirahat dulu, sholat isya, baru sholat tarawih. Makanya sholat tarawih menurut bahasa ada sholat santai, sholat tenang, sholat sambil istirahat, gitu ya. Lantas apa pengertian sholat tarawih menurut istilah? Nah, pengertian menurut istilah adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya. Pak, gimana kalau tarawihnya setelah maghrib saja? Gak bisa. Kenapa? Karena tarawih waktunya adalah setelah sholat isya dulu, ya. Pak, tarawih dulu atau isya dulu? Isya dulu, baru nanti tarawih. Jangan tarawih dulu nanti isya, itu nggak sah, ya. Ingat, nanti kita sholat isya dulu, sunnah dulu, baru sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah, sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan, sunnah yang diharuskan, gitu ya. Salah satu jenis sunnah adalah sunnah muakkad. Makanya Bapak mengajak kepada kalian di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita puasanya penuh, kemudian sholat wajibnya penuh, tadarusnya meningkat, dan tentunya sholat tarawihnya jangan ketinggalan. Bahkan ada suatu keterangan menerangkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, malamnya tidak melaksanakan tarawih, maka pahalanya tidak sempurna. Nah, ingat adik-adik sekalian, untuk menyempurnakan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sempurnakan puasanya, laksanakan sholat wajibnya, dan jangan lupa sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Kesempatan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan ibadah kita, menambah ibadah kita, salah satunya dengan melaksanakan sholat tarawih. Nanti bagaimana Pak Ceng? Karena banyak sekarang aturan yang jangan melakukan kerumunan, termasuk masjid pun dibatasi. Nah, untuk melaksanakan ibadah tarawih sekarang, kalian silahkan bisa di rumah dengan orang tua, dengan kakak, dengan nenek dan sebagainya, atau berjamaah di masjid terdekat. Tapi ingat, kalian harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan. Kenapa? Karena manfaatnya untuk kita diri sendiri dan untuk teman-teman, untuk wilayah kita. Jangan sampai kita melaksanakan sholat berjamaah kemudian berkerumun sehingga pandemi ini terus meningkat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ingat ya, kita kalau ingin sholat berjamaah di masjid, jaga kesehatan kalian, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, lantas sekarang bagaimana Pak Ceng jumlahnya? Berapa rakaat? Apakah 1 rakaat, 2 rakaat, atau berapa? Nah, menurut para ulama menjelaskan bahwa tarawih ini memang berbeda-beda jumlahnya. Nah, ada yang 8 rakaat tambah 2, 3 witir, 11. Silahkan laksanakan.
Saya malah punya 2 rakaat. Ya terserah ya. Tapi pahalanya berbeda antara yang 2 rakaat 11 sama yang lain. Ada juga yang 23, 20 taraweh, kemudian 3 rakaat salat witir jumlah 23 rakaat. Kemudian ada juga yang lain, silahkan ya. Silahkan kalian laksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan salat tarawih ini menambah pahala buat kita semua, menjauhkan kita dari pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa terjaga berkah salat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa anakku sekalian, kadang-kadang di masa bulan puasa atau bulan Ramadan ini, awalnya masjid ini penuh sekali salat tarawih, sehingga ada yang mengatakan masjid menyempit. Kenapa? Karena banyak. Setelah tanggal 10, 15, kemudian sampai akhir hanya sisa imam dan makmum 2. Wah, jangan sampai kita semangat. Kalau kita dekat ke masjid, silahkan di masjid sholatnya. Kemudian tetap ingat, jaga kesehatan kalian ya. Semangat tetap laksanakan sholat tarawih. Tetap jangan menjauhi atau melupakan protokol kesehatan ya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah channel ini bangun untuk memberi pengetahuan kalian bisa melihat dari rumah. Wah, ternyata ini ada materi tentang sholat tarawih. Jangan sampai kalian ditanya sama tetangga, apa sih tarawih? Anda udah dijelaskan. Nah, ya, begitu. Kemudian aku sekalian, sholat tarawih ini Bapak ulang, pertama bisa sholat secara pribadi atau munfarid di rumah boleh, silahkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya sholat sunnah ada sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Nah, terus bagaimana kalau sholat sunnah dilaksanakan di masjid? Bagus juga. Nah, apalagi kalau sholatnya berjamaah. Ada perbedaan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian 1 pahala, itu pun kalau Fatihahnya udah betul. Tapi kalau sholat berjamaah 27 pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Tentu ini adalah kebahagiaan buat kita semua, buat anak-anakku sekalian yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kebiasaan ini terus melekat sehingga sampai kita wafat, sampai umur kita habis. Dan mudah-mudahan sholat berjamaah yang kita lakukan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, sholat tarawih merupakan perbedaan juga antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena sholat tarawih dilaksanakan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kenapa? Karena mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan, sehingga banyak orang yang ingin melaksanakan kebaikan, yang sedekah lah, yang apalah, yang zakatnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Padahal kalau zakat bulan Ramadan bisa ya. Nah, tapi alhamdulillah, bahkan kalau kita tahu berkahnya bulan Ramadan, maka yakin kita akan timbul keinginan semua bulan ingin menjadi bulan Ramadan. Coba kalian lihat di lapangan sekarang ya, di jalanan. Yang tadinya tidak jualan, sekarang jualan. Ada yang jualan sayur, ada yang jualan takjil dan lain sebagainya. Itu salah satu berkah bulan puasa. Bahkan yang jualan pertokoan pun biasanya bulan puasa adalah bulan yang ditunggu. Kenapa? Karena bulan puasa biasanya kalau petani panen gitu ya. Nah, para pedagang biasanya menaik omsetnya di bulan Ramadan ini. Nah, ini adalah salah satu berkah yang terbukti, yang nampak depan kita. Mudah-mudahan kita timbul rasa cinta ke bulan Ramadan. Kalau sudah ada cinta kita ke bulan Ramadan, mudah-mudahan lebih bertambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada materi kita, yaitu tentang sholat tarawih. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Tadi udah jelaskan. Pengertian menurut bahasa adalah sholat istirahat, sholat tenang, sholat santai. Yang kedua, istilahnya adalah sholat sunat yang dilaksanakan di bulan Ramadan setelah sholat isya. Yang ketiga, jumlahnya ada perbedaan-perbedaan. Silahkan kalian mau yang mana. Biasanya 23, laksanakan 23. Biasanya 11, laksanakan 11. Kalau misalkan
Mana yang salah atau mana yang benar Pak Ceng? 11 atau 23? Yang salah adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Betul? Nah, ya kan? Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Bapak doakan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita sebagai siswa dan guru cepat bertemu lagi di tempat yang biasa, yaitu sekolah tercinta. Terima kasih, sekian dari Bapak untuk mengisi kultum ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalaulah ada yang baik, yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah atau kesalahan, itu adalah kebodohan Bapak pribadi, kebodohan saya pribadi. Mohon ditawakuf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi proses penyebaran ilmu yang bermanfaat. Amin ya Bapak. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.